Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yuja wasatang jiwe dusilo asamahito ekahang jiwitang seyo silawantasa janimo. Daripada seseorang hidup selama 100 tahun tetapi berkelakuan buruk dan memiliki pikiran tidak terkendali, sesungguhnya lebih baik kehidupan satu hari dari orang yang memiliki sila dan tekun bersama diri. Dikutip dari Kitab Suci Dhammapada Syair 110. Bapak Ibu saudara-saudari sedama, pada kesempatan malam hari ini sebelumnya saya ucapkan selamat malam, Namo Buddhaya. Bapak Ibu saudara-saudari yang berbahagia, khususnya pada malam hari ini, tidak seperti biasanya. Pada hari Sabtu ini, puja bakti dan sebelum-sebelumnya biasa dilakukan di wihara. Tetapi mengingat kondisi saat ini tidak memungkinkan dan juga ada himbauan dari pemerintah, dari Kementerian Agama juga ada, dari Sangga, juga kebijakan atau keputusan dari pengurus-pengurus Dayaka Karaka Wihara. Maka pada kali ini saya menyampaikan dan di sana menyampaikan pesan dhamma kepada Bapak Ibu secara online, secara tidak langsung. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sedama yang berbahagia, yang saat ini sedang berada yang di rumah atau juga mungkin yang masih dalam perjalanan, tentu melihat kondisi seperti sekarang ini di Indonesia dan juga di dunia yang sedang berduka, yang sedang dirundung oleh permasalahan yang dalam hal ini khususnya adalah penyakit COVID-19 atau virus corona. Sejauh yang saya ketahui, yang saya baca pada hari ini, sebagai tambahan pengetahuan saja, ada 450 yang positif corona di Indonesia. Dari 450 itu 38 yang dinyatakan yang meninggal dunia. Di samping itu ada 20 yang berhasil sembuh. Tentu kita sebagai umat Buddha, meskipun di media-media saat ini yang marak berita-berita setiap hari dari bangun pagi, siang, sore, sampai malam hari yang ada di media beritanya sama tentang COVID-19, tentang virus corona. Tentu saya berpesan dan kita semua berharap berusaha untuk mencerna, berusaha untuk menerima, menyeleksi berita-berita yang diterima ini dengan pikiran yang jernih, dengan kebijaksanaan. Jangan sampai kita semua untuk diam di rumah, tetapi karena di rumah tidak beraktivitas, khususnya anak-anak, mahasiswa, kemudian dibombardir, dihujani berita dari sana sini dengan sumber yang kadang antara satu sumber dengan sumber yang lain berbeda, pikiran lantas menjadi kacau. Jangan sampai kita menjadi demikian. Maka berusaha untuk tetap tenang. Kita mengikuti arahan dari pemerintah, dari Sangga, dari wihara, dan
semoga lah ya, kita bisa melalui masa-masa sulit ini dengan kondisi yang baik. Juga kita tidak lupa mendoakan saudara-saudara kita khususnya di Indonesia, ya, semoga mereka bisa pulang melewati masa sulit ini. Semoga keadaan lekas membaik. Ya Bapak Ibu Saudara sedama, pada kesempatan malam hari ini, seperti pesan, ya, seperti kutipan ya, di awal tadi, Bante mengutip ya, salah satu syair dari Kitab Suci Dhammapada, khususnya Kitab Suci Dhammapada syair 110. Ya, Dhammapada 110 di sana menyampaikan, Sang Buddha menyampaikan, Yoja wasatang jiwe dusilo asama itu. Nah, ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya daripada seseorang hidup selama 100 tahun, daripada seseorang hidup lama, ya, lama. Kalau ukuran kita sebagai orang yang hidup pada saat ini, ya, usia panjang, hidup lama, ya, identik ya, dengan usia 100 tahun. Ya, maka ketika Bapak Ibu sekalian ulang tahun, ada saudara-saudari yang berulang tahun, kerabat, sahabat berulang tahun, itu doa kita, harapan kita, semoga mereka panjang umur. Semoga mereka panjang umur. Panjang umur ini seberapa lama? Ya katakanlah 100 tahun. Maka sesungguhnya memiliki usia yang panjang, ya, 100 tahun sesungguhnya ini adalah dambaan. Sesungguhnya ini adalah harapan, dambaan, keinginan hampir semua orang. Ya, maka ketika berulang tahun, semuanya pasti punya keinginan ingin berumur panjang. Tidak hanya berumur panjang, ya, Bapak Ibu juga tentu pasti ingin sehat. Umur panjang kalau tidak sehat, itu menjadi sebuah ganjalan, ya, sebuah ada yang kurang gitu, umur panjang tapi sakit-sakitan. Nah, seperti di saat sekarang ini, semua orang tidak ingin sakit. Ya, di saat ada virus menyebar, ya, bisa tertular melalui udara, melalui droplet itu cairan. Ya, orang berlomba-lomba berupaya menjaga dirinya masing-masing supaya tetap sehat, supaya tidak sakit. Saya yakin Bapak Ibu sekalian juga berupaya agar dirinya tidak menjadi sakit. Kenapa? Ya, tidak ada orang yang ingin sakit. Ya, maka sehat dan umur panjang sesungguhnya adalah dambaan, ya, harapan. Ya, harapan banyak orang, harapan semua manusia. Tetapi di sini Sang Buddha ya, tidak hanya menitik beratkan, ya, tidak hanya mengutamakan lama usia kehidupan saja. Sang Buddha di sini, yang saya tadi lanjutannya, tetapi kalau seseorang berusia 100 tahun tetapi berkelakuan buruk dan memiliki pikiran yang tidak terkendali, maka dikatakan kehidupannya menjadi sia-sia. Ya, orang berlomba-lomba untuk umur panjang, orang berupaya untuk sehat, tetapi harus ada satu hal yang digarisbawahi. Bisa ya, mengisi kehidupan yang panjang itu, kesehatan itu dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan ucapan-ucapan yang baik, juga ya, dengan pikiran-pikiran tentunya juga pikiran yang baik. Nah, disinilah menjadi satu hal yang digarisbawahi, dipandang perlu, ya, dihimbau, ya, disarankan oleh Sang Buddha. Maka kita sebagai umat Buddha sesungguhnya tidak hanya mengedepankan, tidak hanya mementingkan kesehatan fisik semata, tidak hanya mengedepankan, tidak hanya mementingkan yang penting saya sehat, yang penting saya umur panjang. Tetapi ada satu hal yang perlu digarisbawahi, kita selain memiliki usia panjang, selain memiliki kesehatan, kita juga mampu dapat mengisi kehidupan itu dengan hal-hal yang berguna, ya, dengan hal-hal yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, berkaitan dengan ini
jalan. Ya, apa? 3 saluran apa? 3 saluran dalam membuat kama yang baru. 3 saluran, 3 pintu dalam membuat atau menciptakan kama atau kama yang baru. Apa saja 3 pintu atau 3 saluran ini? Yang pertama adalah pintu yang berupa tubuh jasmani. Ya, di dalam bahasa Pali disebut atau dikatakan sebagai yang kaya. Ya, kalau seseorang berbuat baik, maka dia melakukan ya, kusala kaya kama. Kalau dia berbuat tidak baik, maka disebut akusala kaya kama. Ya, perbuatan baik atau perbuatan tidak baik dilakukan melalui tubuh jasmani. Apa saja contohnya? Pertama, misalnya ya, seperti sekarang yang sedang marak ini, di mana-mana tentu orang butuh hand sanitizer itu ya. Di berita-berita berarti membaca, melihat ditaruh di tempat-tempat umum hand sanitizer itu, supaya tujuannya supaya orang-orang yang berada di tempat itu atau yang lewat bisa menggunakan dengan sukarela ya, untuk berbagi. Tetapi ada orang-orang ya, yang tidak memiliki kebijaksanaan. Dia pikir itu hanya untuk dirinya sendiri. Jadi harusnya itu untuk berbagi untuk banyak orang, diambil ya, untuk dirinya sendiri. Ya, tentu ini sebuah perbuatan yang keliru, sebuah perbuatan yang kurang pantas, kurang pas, apalagi dalam kondisi seperti sekarang. Harusnya kita memikirkan kepentingan bersama, ya kita ambil seperlunya, ya satu begitu. Tapi karena ketidaktahuan, karena memiliki keserakahan, diambil sebanyak-banyaknya. Nah, tempat umum untuk kepentingan umum itu salah satu contoh yang paling dekat. Nah, selain melalui tubuh jasmani, saluran yang kedua adalah melalui ucapan. Melalui ucapan. Seperti yang sedang saya lakukan pada malam hari ini, sedang memberikan pesan dhamma. Nah, Bapak Ibu di dalam kehidupan sehari-hari juga pasti berbicara, pasti berucap. Ada yang berucap di dalam hati, ada juga yang berucap ya secara lisan. Komunikasi sehari-hari dari bangun tidur sampai malam menjelang tidur, manusia pasti yang melakukan komunikasi. Apakah itu dengan keluarga, apakah itu dengan pasangan, anak-anak, orang tua, apakah itu dengan rekan kerja, rekan bisnis, tetangga, dengan siapapun kita berkomunikasi. Apalagi di era kemajuan zaman seperti sekarang ini, manusia juga berkomunikasi melalui media sosial, melalui media digital. Ya, seperti yang Bapak Ibu lakukan yang hari ini atau ya, sudah lewat waktu pagi, siang, sore, di esok hari, membuka media online. Jadi manusia sekarang juga berkomunikasi secara online. Ya, kita tidak bertatap muka, ya, tapi seolah-olah ya, sedang berbicara, seolah-olah sedang berkomunikasi. Nah, di dalam melakukan komunikasi ini, ya, kita patut untuk memperhatikan, mengawasi apakah komunikasi, apakah ucapan, apakah pembicaraan yang kita lakukan ini sudah tepat, sudah sesuai anjuran Sang Buddha, atau malah sebaliknya, ya, yang dilarang, yang tidak dianjurkan oleh Sang Bhagawa. Sang Bhagawa menyarankan kita sebagai manusia melalui saluran ucapan, ya, melalui perbuatan melalui ucapan ini, lakukanlah ucapan-ucapan yang baik, yang bermanfaat, yang berguna, yang menyenangkan hati pendengarnya, ucapan yang jujur, yang enak didengar, ramah, dan lain sebagainya. Ya, di luar itu ada banyak sekali tindakan-tindakan melalui ucapan yang membuat orang lain menderita, dan juga bahkan ada ucapan-ucapan yang pada akhirnya membuat diri sendiri menjadi susah, ya, fitnah, bergunjing, dan lain sebagainya. Memang pada awalnya menimpa orang lain, tetapi
pada ujungnya bisa juga menimpa diri sendiri. Akibat ucapan yang kita lakukan ini salah, tidak benar, tidak sesuai, selain merugikan orang lain juga bisa merugikan, menghancurkan diri kita sendiri. Ya, oleh sebab itu pada saat ini kita perlu sekali untuk berhati-hati. Ditambah lagi dengan kemajuan teknologi, Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari tentu intens, ya, tentu sering berkomunikasi melalui media digital, media sosial, smartphone, pesan singkat, dan lain sebagainya. Nah, berhati-hatilah ya, dalam berucap, tapi kalau di media seperti itu tentu berupa tulisan atau melalui video live streaming atau story, ya story WA, story IG atau di YouTube dan sebagainya. Apalagi di masa-masa kita dihimbau untuk beristirahat seperti ini, pasti Bapak Ibu hari-hari belakangan ini dan beberapa hari ke depan tentu lebih banyak menghabiskan kehidupan di rumah, ya, work from home, ya, sekolah dari rumah, kerja dari rumah. Tentu salah satu kegiatan yang mungkin jadi selingan adalah menggunakan gadget tadi, sosial media. Maka berhati-hatilah. Kadang karena kita merasa jenuh, merasa bete, yang sehari-hari kita bisa keluar, bisa keliling, bisa makan di sana, jalan ke sana, ketemu di sana, tapi harus dipaksa, harus di rumah, mungkin merasa jenuh, merasa bosan, maka melakukan hal-hal yang aneh-aneh, membuat status yang aneh-aneh, menulis berita yang aneh-aneh. Nah, ini Bapak Ibu harus hati-hati. Kenapa? Selain bisa merugikan orang lain, ya hati-hati pula bisa merugikan, membahayakan diri sendiri. Nah, ini saluran yang kedua. Ya, kalau ucapan yang dilakukan baik, istilahnya adalah kusala waci kama. Kalau ucapan yang diucapkan tidak baik, istilahnya adalah aku salah waci kama. Saluran yang kedua. Ada satu saluran lagi, atau pintu satu lagi, yang ketiga adalah perbuatan yang dilakukan melalui pikiran. Pikiran ini sifatnya halus. Pikiran ini tidak bisa diketahui oleh orang lain tanpa pengamatan yang mendalam. Siapa yang tahu? Ya, orang yang sedang duduk di belakang Bapak Ibu atau yang sedang duduk di samping Bapak Ibu sedang memikirkan apa saat ini. Bahkan saya juga tidak tahu Bapak Ibu sambil melihat, sambil menyimak, sambil menonton video ini, pikiran-pikiran apa saja yang lewat, yang masuk, yang muncul ya di dalam pikiran Bapak Ibu saat ini. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari muncul ya, manusia ini muncul begitu banyak ya, bentuk-bentuk pikiran. Bentuk-bentuk pikiran yang muncul ini ada yang sifatnya baik, ada sifatnya yang tidak baik. Tetapi di antara dua ini ada juga yang sesungguhnya sifatnya bentuk-bentuk pikiran yang sifatnya adalah netral. Nah, terhadap bentuk-bentuk pikiran yang baik, bentuk-bentuk pikiran yang tidak baik, atau bentuk-bentuk pikiran yang netral, sesungguhnya satu hal yang bisa kita kendalikan adalah respon. Bagaimana kita, kesadaran kita merespon bentuk-bentuk pikiran tadi. Ketika seseorang tidak bisa melatih ya, dirinya, tidak bisa melatih pikirannya, maka di dalam kehidupan sehari-hari dia terombang-ambing oleh berbagai macam bentuk-bentuk pikiran yang muncul. Ketika bentuk pikiran baik yang muncul, dia jadi orang baik. Muncul pikiran-pikiran yang baik, mengarah pada ucapan tindakan yang baik. Tetapi ketika bentuk-bentuk pikiran buruk yang muncul, tidak disadari, nah ini juga bisa mengarahkan, mendorong pada perbuatan-perbuatan yang tidak baik serta ucapan-ucapan yang tidak baik. Nah, maka tugas kita sebagai umat Buddha, apalagi yang ya, praktisi dhamma, ya, belajar dhamma, praktik dhamma, ya awasi, ya, selalu miliki perhatian, awasi bentuk-bentuk pikiran apa yang muncul saat ini. Saat ini saya sedang apa?
bentuk pikiran apa yang muncul saat ini. Apakah baik, apakah tidak baik, apakah netral. Tidak cukup sampai di situ, kita juga memiliki sampajana, mengarahkan supaya pikiran kita ini cenderung mengarah pada bentuk-bentuk pikiran yang baik, mengarahkan pikiran kita pada hal-hal, objek-objek yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara saudari sekalian, manusia ini kadang memiliki banyak alasan. Contoh, ketika praktek meditasi, pertanyaan yang sering kali muncul adalah, saat meditasi pikiran saya tidak mau diam. Berarti ketika meditasi, kenapa pikiran saya tidak mau diam? Nah, Bapak Ibu tentu sebagai orang yang mungkin baru awal belajar meditasi atau sudah cukup sering ikut retret meditasi atau sebagai praktisi yang rutin melakukan meditasi, maka sesungguhnya sudah tidak asing dengan satu kenyataan bahwa pikiran seseorang, pikiran kita ini begitu mudah terdistraksi, begitu mudah muncul pikiran baru. Kita belum selesai mengamati pikiran yang satu, muncul pikiran yang lain. Kita belum selesai dengan satu tugas, dengan satu hal, muncul pikiran yang lain. Sehingga orang-orang di saat sekarang ini dikatakan mudah terdistraksi, mudah teralihkan, mudah terganggu. Ya, jangan-jangan Bapak Ibu dari tadi menyimak pembahasan Dhamma sudah terganggu, sudah tergoda, ingin buka Facebook, ingin buka Instagram, atau ingin buka YouTube yang lain. Nah, itu salah satu bentuk distraksi, salah satu bentuk gangguan, salah satu bentuk bukti bahwa pikiran kita ini muncul bentuk-bentuk pikiran yang baru. Kalau kita tidak terlatih, kalau kita tidak waspada, maka kitalah yang akan mengikuti bentuk-bentuk pikiran tadi. Bukannya kita yang mengendalikan pikiran kita sendiri. Ya, ini Bapak Ibu, 3 saluran melalui perbuatan, bisa kusala, kaya kama. Melalui ucapan, bisa kusala atau akusala, wacikama. Dan yang ketiga tadi yang barusan, kusala atau bisa juga akusala, mano, kama. Perbuatan yang dilakukan melalui pikiran. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sesungguhnya kita ini harus menjaga 3 saluran tadi. Seperti halnya Bapak Ibu di rumah masing-masing, tentu rumahnya ada pintu. Tidak mungkin rumah tidak ada pintu. Di rumah ada pintu, bahkan kadang pintunya ini berlapis-lapis. Ya, contohlah di wihara ini, di wihara Dharma Sukha, ada pintu utama, di sini ada pintu depan, ada pintu pagar. Bahkan di depan sana masih ada pintu security, berlapis-lapis. Belum lagi di ruangan-ruangan bawah masing-masing ada pintu. Nah, begitu pula kita seyogianya memiliki perlindungan. Kenapa di rumah-rumah ada pintu, bahkan ada kuncinya? Ya, tentu fungsinya untuk menjaga supaya orang-orang yang tidak dikehendaki, orang-orang yang tidak kita kehendaki untuk masuk, untuk datang, tidak bisa masuk. Maka ada namanya kunci, ada namanya gembok, ada namanya satpam, ada namanya security, ada namanya CCTV. Nah, nggak tahu di sini ada atau enggak. Ya, jadi gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengawasi. Begitu pula kita seharusnya memperlakukan 3 saluran, 3 saluran perbuatan yang kita miliki, yang kita bawa selama kita hidup ini. Dari kita lahir sampai nanti menjelang 70
tutup usia, ya 3 pintu ini selalu ramai, selalu sibuk. Coba kalau Bapak Ibu mau meneliti, mau menghitung dalam sehari berapa banyak pikiran baik, berapa banyak pikiran buruk yang muncul. Dalam sehari berapa banyak ucapan-ucapan baik, berapa banyak ucapan-ucapan tidak baik yang muncul yang melalui pintu tadi, pintu ucapan tadi. Dan berapa banyak perbuatan baik, berapa banyak perbuatan tidak baik yang kita lakukan, yang kita perbuat dalam satu hari. Tentu jumlah pastinya masing-masing orang bahkan tidak tahu. Kenapa? Karena tidak dihitung. Kalaupun mau menghitung, ini banyak sekali. Satu hari aja ratusan perbuatan, bahkan ribuan perbuatan. Apalagi dalam seminggu, sebulan, setahun, 10 tahun, dan seterusnya. Maka dari itu penting sekali, ya Bapak Ibu, penting sekali ya, sambil Bapak Ibu di rumah ya, beristirahat, Bapak Ibu mengembangkan, melatih sakti dan sampajana. Perhatian, ya, perhatian yang baik, perhatian murni kepada objek-objek yang baik. Kita melihat sesuatu bukan melihat dengan apa? Di situ ada loba, ada dosa, ada moha. Loba, dosa, moha ini kadang membuat penglihatan kita menjadi kabur. Kalau zaman sekarang seperti filter, gitu, tidak alami, ya, tidak melihat sesuatu sebagaimana adanya. Kalau kita lihat orang, kita lihat rumah, kita lihat benda, atau kita lihat suatu kejadian, ya, tanpa dikotori, ya, tanpa adanya disusupi loba, dosa dan moha, tentu kita bisa melihat sebagaimana adanya. Oh, ini orang. Oh, ini rumah. Oh, ini mobil. Oh, ini kejadian ini. Ini kejadian ini. Kita bisa melihat dengan sebagaimana adanya. Tetapi karena begitu banyak ya, hal-hal yang menutupi kita ya, dalam melihat, seperti halnya gambar yang telah terfilter atau kamera lensa yang terfilter, warnanya menjadi berubah. Aslinya warnanya biru. Karena ada filter, bisa berubah menjadi hijau, bisa berubah menjadi ungu, dan lain sebagainya. Ya, aslinya gelap, hitam, tapi karena filter jadi cerah, dipoles, ya, palsu. Ya, begitu pula lah yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita tidak melihat dengan sakti, dengan sampajana, kita tidak mampu melihat sebagaimana adanya. Ya, Bapak Ibu sambil di rumah yang memiliki waktu luang, ya, waktu untuk berlatih, ya, belajar dhamma, meditasi, gunakan ya, kesempatan itu ya, untuk mengamati ke dalam, untuk mengawasi 3 pintu, 3 saluran tadi: pikiran, ucapan, dan perbuatan. Ketika ada bentuk pikiran yang muncul, ya, langsung kita amati. Ini bentuk pikiran yang baik atau bentuk pikiran yang tidak baik, atau bentuk pikiran yang baik. Kalau yang muncul pikiran yang tidak baik, kita sadari, ya, ini bentuk pikiran yang tidak baik. Kalau dilanjutkan mengarahkan pada hal-hal yang merugikan, maka kita arahkan pikiran kita pada objek-objek yang baik, sehingga memunculkan bentuk-bentuk pikiran yang baik. Kemudian kalau kita berinteraksi, berkomunikasi dengan orang-orang, baik secara langsung ataupun tidak langsung, ingin terucap kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak sesuai, kata-kata bohong, sadari. Atau mungkin kata-kata yang karena saking emosinya kita ingin mengubah, ingin marah, sadari. Kita sadari bahwa ucapan-ucapan tadi, ucapan-ucapan buruk tadi sesungguhnya bisa mengarahkan pada kerugian diri sendiri ataupun kerugian pihak lain. Setelah kita menyadari, kita arahkan untuk melakukan ucapan-ucapan yang baik, yang bermanfaat sesuai dengan fakta, yang mendatangkan pada kebahagiaan.
Dan yang ketiga, ya perbuatan. Ya, kita setiap hari tentu beraktivitas, berbuat kesana kemari, bertemu si A, si B, si C, melakukan pekerjaan A, B, C dan sebagainya. Sadari tindakan-tindakan yang Bapak Ibu lakukan, usahakan tindakan-tindakan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik. Nah ini yang menjadi tugas kita ya di saat pemerintah, ya di saat sangga, di saat ya, wihara-wihara, juga masyarakat, bahkan dunia yang menghimbau kita ya untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Ya, pasti Bapak Ibu memiliki waktu luang yang lebih banyak dari biasanya. Ya gunakan waktu luang itu, ya, waktu luang yang lebih ya, gunakan untuk belajar dan praktik dhamma. Yang tidak ada salahnya, tidak ada ruginya ya kita menambah ya, porsi untuk latihan meditasi. Tidak ada ruginya, tidak ada salahnya kita menambah porsi untuk lebih banyak melihat ke dalam diri kita masing-masing. Supaya apa? Supaya batin tidak menjadi cemas. Nah, juga seperti pesan ya kutipan di awal tadi, ya jadilah ya, hidup ini bermanfaat. Tidak hanya melulu soal seberapa panjang usia kehidupan kita, seberapa lama kita hidup di dunia, seberapa sehat kita menjalani hidup, tetapi kita juga harus ingat, perbanyaklah perbuatan-perbuatan baik, perbanyaklah perbuatan-perbuatan berguna, bermanfaat bagi orang lain, bagi pihak lain, terutama ya, di saat sedang ada musibah seperti ini, tentu banyak orang, banyak sekali pihak yang membutuhkan uluran tangan kita, yang membutuhkan bantuan tangan kita, yang membutuhkan nasihat, pengetahuan, atau bahkan informasi dari kita. Ya gunakanlah ya, kehidupan kita untuk manfaat, untuk kebahagiaan diri sendiri dan juga orang lain, keluarga. Ya ada ayah ibu, mertua, ada suami, ada istri, ada anak-anak, ada saudara, ada kerabat, sahabat, teman-teman. Ya berbuat baiklah ya, kepada mereka. Ya sambil kita semua berharap semoga ya, dengan kebajikan yang kita lakukan hari ini ataupun di hari-hari yang lain, di hari-hari sebelumnya, mengkondisikan kita ya, sehat, ya, panjang usia, bahagia, dan tercapai apa yang dicita-citakan. Ya semoga kita semua berdoa, kita semua berharap, ya, semoga dengan kekuatan ya, semua Buddha, dengan kekuatan semua Dhamma, dengan kekuatan semua Sangha, ya, semogalah ya, musibah, ya, penyakit, ketakutan, bencana, penderitaan ini menjadi lenyap adanya. Ya semoga para dewa, ya, semoga para Buddha ya, melindungi, ya, semoga semua makhluk hidup berbahagia.